materi dari manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang direct financial compensation atau yang disebut biasanya adalah kompensasi langsung. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum saya masuk ke materi, ada baiknya nih kita berkenalan. Ada pepatah bilang tak kenal kata saya. Saya Joni Santika, sering dipanggil Joni. Nama lengkap saya adalah Ketu Joni Santika. Nah, di kali ini nama Ketu adalah nama dari anak keempat. Jadi kebetulan saya adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Dari saya anak bungsu. Saya lahir di Denpasar 26 Juni 1995. Jadi otomatis nih zodiak saya itu Cancer. Nah, kalau masalah pendidikan, saya memulai pendidikan saya pada TK di dekat rumah saya sih, di Samanasari. Kebetulan lanjut, saya 2 kali kebetulan TK di Samanasari. Kedua saya pindah ke Tunas Daud. Terus SD itu saya lanjut di SD Negeri 8 Denpasar. Terus SMP Negeri 2 Denpasar. Lanjut SMA itu di SMA Negeri 8 Denpasar. Dan saya di jenjang sarjana di S1 saya kuliah di kampus kita Cinta. Saya baru lulus tahun kemarin. Saya ngambil program ekonomi bisnis di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana. Saya ngambil program ekstensi manajemen, dan konsentrasi saya itu di pemasaran, kebetulan di S1-nya. Kebetulan saya lambat menyelesaikan studi saya di S1 karena waktu itu saya berkuliah sambil bekerja. Kebetulan saya bekerja waktu itu di pertama itu tahun 2013 itu saya bekerja di Suzuki PT United Indo Bali. Kalau kalian tahu sih itu perusahaan di bidang otomotif. Jadi saya bekerja sebagai divisi marketingnya. Kebetulan waktu itu saya training ke luar Bali. Kebetulan saya nggak bisa tuh lanjutin S1 saya waktu itu. Jadi saya telat daripada teman-teman saya itu sekitar 1,5 tahun. Terus saya pindah ke Honda Denpasar Agung. Dari Honda Denpasar Agung itu saya mulai bekerja pada tahun 2015 kalau salah. 15, dan tahun kemarin itu saya lulus kuliah. Saya memutuskan untuk lanjut di Magister Manajemen Universitas Udayana. Dan saya baru semester 1 dan ini adalah tugas kuliah saya. Manajemen sumber daya manusia. Nah, dari yang membantu saya di sini dalam memaparkan materi ini, saya mengutip materi ini dari bukunya Mondi tahun 2016 yang berjudul Human Resource Management. Nah, adapun tentang kompensasi finansial ini dapat terselipkan tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak sih. Pertama dari Tuhan Yang Maha Esa, kedua dari orang tua saya, selalu mendukung saya, orang tua yang sangat saya cintai. Nah, langsung saja. Yang pertama itu latar belakang. Saya sini latar belakang saya menjelaskan kompensasi langsung ini dalam meningkatkan efisiensi sih sebenarnya dalam produktivitas, salah satu produktivitasnya. Nah, salah satu upaya yang tepat organisasi nih dalam menciptakan kondisi yang efektif dan efisien dengan memberikan kompensasi. Ibarat kata seperti ini nih. Jika kalian berada dalam satu organisasi, kalian sudah berupaya keras, bekerja dengan integritas yang tinggi, terus kalian ini berhak mendapat sesuatu yang lebih dari organisasi tersebut. Nah, ibarat kompensasi, dan
jika kalian tidak sesuai dengan SOP-nya yang diberikan oleh organisasi tersebut, kalian juga akan mendapat kompensasinya tersebut. Gitu sih simpelnya, kalau itu sih secara simpelnya ya, kalau dalam pemerintahan saya. Nah, jadi kalau kompensasi itu kan ada banyak hal nih yang saya jelasin di sini kan kompensasi finansial langsung, yaitu finansial langsung itu yang langsung diterima dari karyawan tersebut. Pembayaran dalam bentuk uang yang diterima secara langsung dalam bentuk gaji atau upah, tunjangan ekonomi, bonus, dan komisi. Kompensasi sangat penting bagi karyawan itu sendiri atau sebagai individu karena besarnya kompensasi merupakan pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan karyawan tersebut dan kepuasan kerja karyawan tersebut. Apabila kompensasi yang diberikan secara tepat dan benar, para karyawan akan memperoleh kepuasan kerja dan akan termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Akan tetapi bila kompensasi sebaliknya nih, bila kompensasi itu tidak diberikan, tidak memadai atau kurang tepat, prestasi kerja, motivasi kerja karyawan tersebut akan menurun. Jadi sebaliknya gitu, misalkan kalian tidak bekerja sesuai dengan SOP-nya itu, maka kompensasi kalian itu akan menurun. Dari finansial kalian itu akan semakin turun kalian dapatnya. Tapi kalau kalian bekerja dengan integritas tinggi, terus dengan sepenuh hati, atau membantu perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuannya dengan efektif dan efisien, maka kompensasi tersebut akan jauh lebih maksimal kalian dapat. Selanjutnya, rumusan masalah pada materi ini yang akan saya bahas di sini pada materi ini. Itu yang pertama, rumusan masalahnya apa yang diketahui mengenai kompensasi finansial langsung tersebut. Yang kedua, bagaimana kompensasi finansial langsung itu terjadi. Yang ketiga, bagaimana dampak dari adanya kompensasi finansial langsung. Yang keempat, apa kelebihannya. Dan kelima, apa kelemahannya. Adapun tujuan dari materi ini itu, yang pertama kita tuh dapat mengetahui dan memahami apa kompensasi finansial langsung tersebut. Yang kedua, mengetahui dan memahami bagaimana kompensasi finansial langsung itu terjadi. Yang ketiga, mengetahui dan memahami dampak dari adanya kompensasi finansial langsung. Yang keempat, mengetahui dan memahami kelebihan dari kompensasi finansial langsung. Yang kelima, mengetahui dan memahami dari kompensasi finansial langsung. Langsung saja ya, kita bahas di sini ya. Yang pertama ada itu pengertian kompensasi. Kompensasi itu adalah semua imbalan yang diberikan karyawan kepada karyawan sebagai imbalan atas etos kerja masing-masing. Kompensasi itu tidak sama dari semua karyawan karena tiap-tiap karyawan itu memiliki posisi dan tingkat tanggung jawab yang berbeda. Kompensasi merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia karena kompensasi merupakan satu dari aspek yang paling sensitif dalam hubungan kerja. Karena memang masalah uang memang yang paling sensitif di dunia ini menurut saya. Kasus yang terjadi dalam hubungan kerja mengandung masalah kompensasi dari berbagai segi yang terkait seperti tunjangan, kenaikan kompensasi, struktur kompensasi, dan skala kompensasi. Dalam prakteknya itu masih banyak banget perusahaan yang belum memahami secara benar sistem kompensasi itu seperti apa. Menurut survei masyarakat sumber daya manusia atau SHRM, eksekutif sumber daya manusia mengidentifikasi kompensasi sebagai cara untuk mempertahankan dan memberi penghargaan kepada karyawan yang terbaik sebagai tantangan nomor satu mereka. Misal nih, perusahaan yang sangat sukses seperti pengembang atau produsen perangkat lunak Adobe Photoshop itu salah satu produknya, menyediakan paket kompensasi yang sangat kompetitif yang terdiri dari jumlah gaji yang
menguntungkan dan tunjangan karyawan, misalnya asuransi kesehatan. Bahkan Adobe adalah salah satu dari 25 perusahaan teratas yang menawarkan jumlah kompensasi yang sangat besar. Nah, contoh lainnya itu seperti juga di Apple. Nah, kebetulan di perusahaan Apple tersebut tuh kompensasi karyawan mereka tuh sangat tinggi. Nah, maka dari itu mereka itu sangat selektif dalam merekrut karyawan mereka. Jadi otomatis tuh yang masuk menjadi yang terpilih sebagai seleksi karyawan di sana itu memang orang-orang yang mempunyai integritas yang lebih daripada orang lain, seperti itu. Nah, dari tujuan kompensasi ini tuh ada yang pertama itu adalah membantu menentukan standar hidup seseorang. Semuanya setara, upah yang lebih tinggi memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar mereka seperti sandang, pangan, papan. Yang kedua, tingkat upah itu mempengaruhi sikap karyawan seperti kepuasan kerja yang pada gilirannya harus berkontribusi pada kinerja pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga, jenis pembayaran seperti insentif menyelaraskan kepentingan karyawan dengan misi perusahaan. Karyawan dan perusahaan sama-sama berusaha untuk memaksimalkan penghasilan mereka. Jadi ibaratnya itu insentif ini berbeda dari setiap karyawan tersebut. Karena insentif ini berpengaruh dari kinerja kalian dalam perusahaan tersebut. Jadi kinerja kalian lebih dinilai dalam perusahaan tersebut, jadi insentif yang kalian dapatkan itu lebih. Jadi seperti itu. Jadi kompensasi di sini ini ada dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Jadi kompensasi finansial itu terdiri dari gaji yang diterima seorang karyawan berupa upah, gaji, komisi, dan bonus. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung terdiri dari semua penghargaan finansial yang tidak masuk dalam kompensasi finansial langsung. Misalkan nih THR, tunjangan hari raya dan sebagainya. Dan misal karyawan tersebut tuh ketika dia berhadapan dengan kondisi ekonomi yang menyulitkan mereka, pengusaha dapat memilih dan memberikan kompensasi non finansial itu pada karyawannya itu. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah pengertian kompensasi finansial langsung. Kompensasi finansial langsung terdiri dari gaji yang diterima oleh seseorang. Nah, yang pertama yang akan saya jelasin ini adalah gaji. Gaji itu adalah sebuah upah mengganti keahlian kalian, waktu kalian, tenaga yang dicurahkan kalian sebagai pegawai dalam suatu perusahaan. Besar kecilnya gaji tersebut tergantung seberapa waktu kalian, seberapa tenaga kalian, seberapa skill kalian yang kalian berikan kepada perusahaan, seberapa besar tanggung jawab kalian kepada pekerjaan itu terhadap perusahaan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Upah yang kedua adalah upah. Upah merupakan hak pekerjaan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang imbalan. Pembayaran upah akan ada dalam perjanjian awal dalam penentuan nominal. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 yang isinya upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerjaan mengacu pada perjanjian pekerjaan, kontrak kerja, kesepakatan, aturan, peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah mereka lakukan. Yang ketiga adalah di sini ada komisi, adalah bagi hasil dari sebuah usaha yang memiliki target yang jelas.
Komisi memiliki aturan yang mengikat. Besaran komisi ditentukan di depan dan komisi hanya diberikan bila target yang disepakati di awal itu tercapai. Bila targetnya tidak tercapai, komisi itu tidak akan diberikan. Yang keempat, ada bonus. Bonus berasal dari kata Latin yang bermakna atas kebaikan hati. Dari maknanya tersebut nih, kalian pasti sudah tahu nih apa yang dinamakan bonus. bonus itu tidak ada dasar hitungannya, yang mengikat, tidak bisa dijanjikan dan tidak tergantung oleh target yang dicapai. Bonus itu murni bentuk ucapan terima kasih dari seorang pengusaha atau owner kepada timnya. Minat manajemen puncak di banyak bagian dalam tanda kutip tentang karir di situs web perusahaan. Misalnya kantor manajemen personalia OPM Amerika Serikat menggambarkan peran pentingnya karir di berbagai agensi pemerintahan federal Amerika Serikat termasuk OPM yang berbunyi OPM help the president manage the civil service of the federal government. While our work has a direct impact on employees and department agencies throughout the federal government, don't forget that we are an employer of choice in our right. We are looking for candidates like you to help OPM implement crucial initiatives like the Affordable Care Act and develop policies, product and service for the federal workforce. We offer employees the rewarding experience of guiding and advising marriage human resource challenge as well as contributing to an effective and efficient merit system of employment in government. Itu berarti OPM membantu presiden mengelola layanan sipil pemerintah federal, sementara pekerjaan kami memiliki banyak dampak langsung pada karyawan dan departemen atau lembaga di seluruh pemerintahan federal. Jangan lupa bahwa kami adalah perusahaan pilihan dalam hak kami sendiri. Kami mencari kandidat seperti Anda untuk membantu OPM mengimplementasikan inisiatif penting seperti Affordable Care Act yang mengembangkan kebijakan, produk, layanan untuk tenaga kerja federal. Kami juga menawarkan kepada karyawan pengalaman yang bermanfaat dalam membimbing dan memberi nasihat tentang berbagai tantangan sumber daya manusia serta berkontribusi pada sistem yang efektif dan efisien dalam pemerintahan. Nah, adapun komponen-komponen dalam finansial langsung ini termasuk gaji pokok karyawan, penyesuaian biaya hidup, pembayaran senioritas, pembayaran untuk kinerja, dan gaji yang berfokus pada orang. Kompensasi finansial langsung karyawan jarang terdiri dari kelima komponen. Sebagian besar karyawan menerima gaji pokok dan perusahaan memilih mana dari 4 jenis kompensasi finansial yang akan dimasukkan. Perusahaan memilih satu tambahan atau kombinasi komponen kompensasi finansial langsung untuk kelompok karyawan berdasarkan cara terbaik untuk mengarahkan kinerja pekerjaan karyawan, misalnya karyawan penjualan versus karyawan klerikal. Juga faktor-faktor seperti serikat pekerja mempengaruhi bagaimana kompensasi karyawan langsung disusun. Yang pertama, sini saya menjelaskan juga tentang gaji pokok. Karyawan menerima gaji pokok atau uang untuk melakukan pekerjaan mereka. Pembayaran dasar berulang, yaitu karyawan terus menerima gaji pokok selama mereka tetap bekerja dalam pekerjaan mereka. Perusahaan menyalurkan gaji pokok kepada karyawan dalam satu dari dua bentuk pembayaran per jam atau upah atau sebagai gaji. Karyawan dapat bayaran per jam untuk setiap jam kerjanya. Mereka mendapatkan gaji untuk melakukan pekerjaan mereka, terlepas dari berapa jam sebenarnya mereka bekerja. Perusahaan mengukur gaji secara tahunan. Undang-undang Ketenagakerjaan yang adil menetapkan kriteria untuk menentukan apakah karyawan harus dibayar setiap jam dengan gaji. Pada bulan Juli, misalnya pada bulan Juli 2013, tingkat rata-rata mingguan untuk pekerja adalah sekitar $824,6 secara tahunan. Angka ini diterjemahkan menjadi 42.848 berdasarkan 40 jam kerja per minggu selama 52 minggu kalender
kerja. Yang kedua, penyesuaian gaya hidup atau cost of living adjustment merupakan kenaikan gaji pokok berkala yang didasarkan pada perubahan harga sebagaimana dicatatkan oleh indeks harga konsumen dalam beberapa tahun kemarin, tipikal sama sekitar 2-3% per tahun. Cost of living adjustment ini memungkinkan pekerja mempertahankan daya beli dan standar hidup mereka dengan menyesuaikan pembayaran pokok untuk inflasi. Kompensasi per jam nyata mengukur daya beli dolar, sedangkan kompensasi per jam nominal adalah nilai nominal dolar. Peningkatan dalam biaya barang dan jasa menyebabkan pembayaran nominal lebih rendah dari daripada pembayaran real. Nah, selanjutnya ada pembayaran senioritas. Senioritas adalah lamanya waktu seorang karyawan dikaitkan dengan perusahaan, divisi, departemen, atau pekerjaan. Sistem pembayarannya pun juga berbeda. Senioritas menghargai karyawan dengan penambahan berkala gaji pokok sesuai dengan lama layanan karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka. Rencana pembayaran ini mengasumsikan bahwa karyawan menjadi lebih berharga bagi perusahaan dengan waktu dan bahwa karyawan tersebut yang dihargai akan pergi jika mereka tidak memiliki gagasan yang jelas bahwa gaji mereka akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dasar pemikiran ini berasal dari teori modal manusia menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan karyawan menghasilkan modal produktif yang dikenal sebagai modal manusia. Karyawan dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan seperti itu dari pendidikan dan pelatihan formal, termasuk pengalaman tempat kerja. Seiring dengan berjalannya waktu, karyawan mungkin memperbaiki keterampilan yang ada atau memperoleh keterampilan baru yang memungkinkan mereka untuk bekerja lebih produktif. Dengan demikian, senioritas memberikan penghargaan kepada karyawan karena memperoleh dan memperbaiki keterampilan mereka sebagaimana diindeks oleh senioritas. Secara historis, program pembayaran senioritas adalah metode umum untuk menghargai kinerja karyawan. Namun, sebagian besar perusahaan mengesampingkan penggunaan rencana senioritas demi metode pembayaran untuk kinerja yang lebih eksplisit, mengukur kinerja sebagai metode pembayaran prestasi, dan metode pembayaran insentif. Meningkatnya tekanan kompetitif dan ekonomi menjadikan penting bahwa perusahaan menghargai karyawan sepadan kontribusi terukur mereka. Yang keempat, ada pembayaran berbasis kinerja. Nah, di sini diatur oleh seberapa baik seseorang melakukan pekerjaannya tersebut. Untuk memaksimalkan tujuan perusahaan dari perusahaan, penting untuk menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja. Aturan dasar ini berlaku untuk semua dalam organisasi, mulai dari presiden perusahaan hingga karyawan per jam. Ia mengakui bahwa beberapa pekerja lebih baik daripada pekerja lain dalam melakukan pekerjaan yang sama. Tujuan pembayaran berbasis kinerja ini untuk meningkatkan produktivitas dan memberi penghargaan kepada mereka yang paling membantu dalam mencapai tujuan ini. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa mereka diberi insentif yang tepat. Sebagian besar karyawan akan bekerja lebih keras dan lebih pintar. Dalam survei terbaru, perusahaan yang melaporkan hasil terbaik dari program Pay for Performance, mereka menggunakan beberapa penghargaan untuk mengenali dan menghargai kinerja, termasuk kenaikan gaji pokok, insentif jangka pendek, bonus spot, penghargaan ekuitas, insentif jangka panjang, dan bagi hasil. Nah, dan ini pun ada bagiannya. Yang pertama ada merit pay, adalah kenaikan gaji yang ditambahkan ke gaji pokok karyawan berdasarkan tingkat kinerja. Ini mengasumsikan bahwa kompensasi dari waktu ke waktu harus ditentukan, setidaknya sebagian oleh perbedaan dalam kinerja pekerjaan. Karyawan mendapatkan kenaikan pahala permanen berdasarkan kinerja mereka. Peningkatan ini memberikan penghargaan atas usaha atau hasil yang luar biasa, memotivasi kinerja masa depan, dan membantu memberi kinerja
mempertahankan karyawan yang dihargai. Peningkatan prestasi biasanya dinyatakan sebagai persentase upah per jam untuk karyawan yang tidak dibebaskan dan sebagai persentase dari gaji tahunan untuk karyawan yang sudah dibebaskan. Studi masa lalu oleh para profesional kompensasi telah menentukan bahwa upah pantas sedikit berhasil mempengaruhi kepuasan kinerja pembayaran. Dari sudut pandang pemberi kerja, kerugian yang berbeda dari kenaikan upah prestasi yang biasa adalah bahwa hal itu meningkatkan gaji pokok karyawan. Oleh karena itu, karyawan menerima jumlah tambahan setiap tahun mereka berada di daftar gaji terlepas dari tingkat kinerja nanti. Resesi baru-baru ini mungkin telah menciptakan reposisi kompensasi berkenaan dengan pembayaran dasar kenaikan gaji di mana setiap orang diperlakukan pada dasarnya sama, hanya perbedaan kecil antara bekerja yang berkinerja terbaik dan biasa-biasa saja adalah hal di masa lalu bagi beberapa perusahaan. Nah, dalam bagian ini ada pun yang dinamanya merit bonus. Perusahaan semakin menempatkan persentase lebih tinggi dari anggaran kompensasi mereka dalam bonus prestasi yang merupakan penghargaan keuangan tahunan satu kali berdasarkan produktivitas yang tidak ditambahkan ke gaji pokok. Pendekatan ini lebih baik memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan biaya kompensasi langsung dengan tidak menambahkan kenaikan gaji ke pembayaran pokok secara permanen yang merupakan kasus untuk senioritas dan upah jasa. Selanjutnya, di sini ada pembayaran insentif. Insentif membayar karyawan untuk sebagian atau sepenuhnya mencapai tujuan kerja yang telah ditentukan. Insentif atau upah variabel didefinisikan sebagai kompensasi selain upah atau gaji pokok yang berfungsi dan berfluktuasi sesuai dengan pencapaian beberapa standar karyawan seperti formula yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan individu atau kelompok atau pendapatan perusahaan sama seperti pendekatan senioritas dan pembayaran jasa, pembayaran insentif pun menambah gaji pokok karyawan. Tetapi pembayaran insentif muncul sebagai pembayaran satu kali. Karyawan biasanya menerima kombinasi pembayaran dasar berulang dan pembayaran insentif dengan pembayaran pokok mewakili porsi yang lebih besar dari kompensasi finansial langsung. Lebih banyak karyawan saat ini memenuhi syarat untuk membayar insentif daripada sebelumnya. Karena perusahaan-perusahaan juga berusaha untuk mengendalikan biaya dan memotivasi personal secara terus-menerus untuk mengupayakan kinerja yang patut dicontoh. Perusahaan semakin menyadari pentingnya menerapkan program pembayaran insentif ini untuk berbagai jenis karyawan juga, termasuk pekerja produksi, karyawan teknis, dan pekerja layanan. Perusahaan pada umumnya juga melembagakan program pembayaran insentif untuk mengendalikan biaya penggajian atau untuk memotivasi produktivitas karyawan. Perusahaan dapat juga mengendalikan biaya dengan mengganti jasa tahunan atau kenaikan senioritas atau gaji dengan rencana insentif yang hanya membayar kenaikan gaji ketika perusahaan menikmati peningkatan produktivitas laba atau ukuran keberhasilan bisnis lainnya. Program insentif yang dikembangkan berdasarkan pada kinerja sehingga karyawan mengontrol tingkat kompensasi mereka sendiri. Perusahaan dapat memilih insentif untuk bertujuan bisnis selanjutnya. Ada banyak jenis opsi rencana nih untuk pembayaran insentif. Biasanya perusahaan menggunakan upah insentif untuk menghargai karyawan perorangan. Jadi artinya dalam arti itu setiap karyawan itu biasanya ditarget. Jadi kalau mereka ada pencapaian target mereka, itu ada pengkaliannya untuk insentif mereka. Di sini pun ada ada beberapa bagiannya sih. Yang pertama ada rencana insentif individu. Di bagian ini kami meninjau 4 rencana pembayaran insentif individu yang digunakan. Yang pertama PISWORK, yaitu rencana pembayaran insentif di mana karyawan dibayar untuk setiap unit yang dihasilkan. Nah, ini berarti setiap produktivitas itu dari karyawan itu dapat dikalikan dan itulah insentif yang mereka dapatkan. Seberapa banyak yang mereka menghasilkan produktivitas, maka otomatis insentifnya pun akan lebih besar.
Yang kedua, ada rencana insentif manajemen memberikan bonus kepada manajer ketika mereka memenuhi atau melampaui tujuan berdasarkan penjualan, laba, produksi, atau tindakan lainnya untuk divisi, departemen, atau unit mereka masing-masing. Terus selanjutnya di bawah rencana dorongan perilaku, karyawan menerima pembayaran untuk pencapaian perilaku tertentu nih. Contohnya itu catatan kehadiran, mungkin maksudnya dalam arti mereka nggak pernah bolos kerja, jadi ibaratnya absennya teratur, datangnya nggak pernah telat, seperti itu. Perusahaan biasanya mengandalkan rencana rujukan untuk meningkatkan rekrutmen karyawan yang sangat berkualitas. Karyawan dapat menerima bonus moneter untuk merujuk pelanggan baru atau merekrut pelamar kerja yang sukses. Dalam hal rekrutmen, karyawan dapat juga memperoleh bonus karena membuat rujukan yang berhasil untuk lowongan pekerjaan. Rencana insentif individu memiliki kelebihan dan kekurangan nih. Di sisi positif, rencana insentif individu ini mempromosikan distribusi kompensasi yang adil dalam perusahaan, yaitu jumlah yang diterima karyawan tergantung pada kinerja pekerjaan mereka. Semakin baik kinerja, maka semakin banyak yang mereka hasilkan. Pembayaran yang adil pada akhirnya memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kinerja terbaik. Membayar yang berkinerja yang lebih baik lebih banyak mengirim sinyal bahwa perusahaan secara tepat menilai kinerja dengan positif. Nah, di sini juga ada kelemahannya nih. Kalau kelemahannya ini, mereka dapat mendorong perilaku tempat kerja yang tidak diinginkan ketika rencana-rencana ini hanya menghargai satu atau sebagian dari dimensi yang memiliki total kinerja pekerjaan karyawan. Jadi dalam bahasa simpelnya itu mereka hanya menghargai satu yang terbaik di antara beberapa orang ini. Yang kedua, ada rencana insentif kelompok. Dalam bisnis, rencana seluruh perusahaan menawarkan alternatif yang memungkinkan daripada rencana insentif yang telah dibahas sebelumnya. Insentif berbasis tim ditentukan seberapa baik kinerja tim dalam pekerjaan, karena kinerja tim terdiri dari upaya individu, karyawan individu harus diakui dan dihargai atas kontribusi mereka. Namun, jika sebuah tim berfungsi secara efektif, perusahaan juga harus memberikan hadiah berdasarkan kinerja tim secara keseluruhan. Mengubah struktur kompensasi dari perusahaan dari sistem berbasis individu ke berbasis kelompok. Dengan melakukan itu, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas. Insentif tim memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Di sisi positifnya, perusahaan lebih mudah untuk mengembangkan standar kinerja untuk kelompok daripada individu. Untuk satu hal, ada yang lebih sedikit standar untuk ditentukan juga output dari suatu tim yang lebih cenderung mencerminkan produk atau layanan yang lengkap. Keuntungan lainnya, bahwa karyawan mungkin lebih cenderung untuk membantu orang lain dan bekerja secara kolaboratif jika organisasi mendasarkan penghargaan pada hasil tim. Ketika tim berkinerja tinggi, interaksi di antara anggota tim bukan anggota tim itu sendiri yang menciptakan kinerja tinggi. Jika seorang anggota tim ditanya siapa yang bertanggung jawab atas kinerja tim yang tinggi, dia akan mengatakan kamilah yang dan bersungguh-sungguh. Nah, di sisi negatifnya, untuk insentif tim terkait dengan pemain yang patut dicontoh, jika individu dalam kategori ini merasa bahwa mereka berkontribusi lebih daripada karyawan yang lain dalam grup mereka, itu mungkin akan menjadi kesenjangan sosial. Jadi itu dari segi negatif. Selanjutnya ada rencana insentif dalam perusahaan. Penggunaan rencana insentif di seluruh perusahaan dapat ditelusuri ke abad ke-19. Nah, jadi baru-baru ini nih, perusahaan yang melembagakan program pembagian keuntungan untuk meredakan ketidakpuasan pekerja dengan upah yang rendah, mengubah keyakinan mereka bahwa manajemen perusahaan membayar upah di bawah standar sambil mendapatkan keuntungan besar. Sederhananya nih, manajemen percaya bahwa pekerja akan cenderung
menantang praktek manajerial jika mereka menerima bagian dari keuntungan perusahaan. Organisasi biasanya mendasarkan rencana seluruh perusahaan pada profitabilitas atau nilai pasar perusahaan. Ada proses terjadinya kompensasi finansial langsung. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan kompensasi finansial langsung yang ditujukan pada gambar ini, dimulai dengan pertimbangan faktor kontekstual. Teknik manajemen yang digunakan untuk menilai relatif pekerjaan meliputi analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Produk sampingan utama dari analisis pekerjaan adalah deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan melayani berbagai tujuan, termasuk data untuk mengevaluasi pekerjaan. Dengan deskripsi pekerjaan profesional, SDM dapat menggunakan evaluasi pekerjaan untuk menilai nilai relatif semua pekerjaan. Dasar utama untuk membuat penilaian nilai adalah pertimbangan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan kondisi kerja. Setelah perusahaan secara jelas menulis uraian pekerjaan dan mereka telah menetapkan struktur pekerjaan yang menunjukkan nilai relatif pekerjaan, mereka beralih ke langkah berikutnya, yaitu memutuskan kebijakan kompensasi kompetitif. Profesional SDM harus memberikan pertimbangan hati-hati terhadap kebijakan kompensasi yang akan ditekuninya, dan ini fokus pada tingkatan upah, misalnya membayar lebih tinggi rata-rata daripada pasar untuk pekerjaan serupa, dan membayar campuran persentase atau dalam arti persentase kompensasi finansial langsung yang mengarah ke gaji, tunjangan karyawan, dan penyesuaian seperti pembayaran insentif. Ditambah erat dengan pilihan-pilihan ini adalah penetapan harga pekerjaan yang mengarah pada pembangunan struktur upah. Profesional SDM melakukan survei kompensasi untuk mengidentifikasi apa dan bagaimana kompetisi membayar karyawannya. Setelah dipersenjatai dengan informasi dengan tingkat upah yang lebih besar, profesional SDM mengembangkan fitur struktur pembayaran yang memfasilitasi administrasi kebijakan pembayaran. Ini termasuk kisaran gaji dan nilai pembayaran. Pengaruh kontekstual pada kompensasi keuangan langsung. Yang pertama, pada pasar tenaga kerja, karyawan potensial yang berada dalam area geografis tempat karyawan direkrut merupakan pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja untuk beberapa pekerjaan jauh melampaui lokasi operasi perusahaan. Perusahaan kergantaraan di St. Louis misalnya mungkin khawatir tentang pasar tenaga kerja untuk insinyur di Fort Worth atau Orlando, di mana perusahaan kompetitif berada. Karyawan manajerial dan profesional sering direkrut dari wilayah geografis yang luas. Ketika ekonomi global semakin menetapkan biaya tenaga kerja, pasar tenaga kerja global semakin penting sebagai penentu kompensasi finansial bagi individu. Bayar untuk pekerjaan yang sama di pasar tenaga kerja yang berbeda dapat sangat bervariasi. Pekerjaan asisten administrasi misalnya dapat membawa gaji rata-rata lebih dari $50 atau lebih tinggi per tahun di komunitas perkotaan yang besar, tetapi hanya $25.000 atau kurang di kota yang lebih kecil. Seringkali biaya hidup lebih tinggi di komunitas perkotaan besar, dan persaingan untuk karyawan terbaik lebih tinggi di daerah perkotaan besar di mana ada lebih banyak perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan yang terbaik. Manajer kompensasi harus menyadari perbedaan-perbedaan ini agar dapat bersaing dengan sukses untuk karyawan. Nilai pasar adalah panduan penting dalam menentukan pembayaran. Banyak karyawan melihat sebagai standar untuk menilai keadilan praktik kompensasi perusahaan mereka. Yang kedua, ada serikat buruh. Undang-Undang Perburuhan Nasional menyatakan dukungan legislatif dalam skala luas hak untuk karyawan untuk berorganisasi dan terlibat dalam perundingan bersama. Nah, serikat pekerja biasanya lebih suka menentukan kompensasi melalui proses perundingan bersama yang menggambarkan negosiasi antara serikat pekerja yang mewakili kepentingan karyawan dan manajemen perusahaan. Taripan Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional menetapkan bidang-bidang perundingan bersama wajib antara manajemen dan serikat pekerja sebagai upah, jam kerja, dan syarat ketentuan kerja lainnya. Area tawar yang bahas ini jelas
memiliki potensi besar untuk mempengaruhi keputusan kompensasi. Ketika serikat pekerja menggunakan upah yang sebanding sebagai standar dalam mengajukan tuntutan kompensasi, pemberi kerja membutuhkan data pasar tenaga kerja yang akurat. Sebagai contoh, seperti yang kita bahas sebelumnya, serikat pekerja sering mengandalkan data CPI sebagai kriteria untuk pemberian COLA. Nah, yang ketiga ada ekonomi. Ekonomi pasti mempengaruhi keputusan kompensasi finansial. Misalnya nih kayak ekonomi kayak sekarang yang lagi krisis gara-gara COVID ini kan nggak semua perusahaan bisa memberikan kompensasi yang lebih kepada karyawannya. Nah, yang keempat ada perbedaan upah antar industri. Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, perusahaan juga berusaha untuk menarik dan mempertahankan individu-individu terbaik untuk pekerjaan. Sebagian dengan menawarkan paket upah dan tunjangan yang menguntungkan. Nah, sayangnya nih beberapa perusahaan tidak bisa bersaing berdasarkan upah dan tunjangan. Memang ada beberapa upah di industri. Perbedaan-perbedaan ini dikenal sebagai perbedaan upah antar industri atau kompensasi. Nah, selanjutnya ada legislasi yang kelima. Undang-undang federal di negara bagian juga dapat mengaruhi jumlah kompensasi yang diterima dan bagaimana jumlah itu ditentukan. Misalnya nih, undang-undang upah yang berlaku menentukan bagaimana tarif upah yang harus dihitung. Nah, Equal Pay Act melarang majikan membayar karyawan dengan satu jenis kelamin lebih sedikit uang daripada karyawan dengan jenis kelamin yang berbeda. Nah, dalam artian kayak kesetaraan gender gitu loh. Jadi yang cowok harus yang cowok itu dalam arti nggak boleh gajinya itu lebih tinggi, harus sama kalau masalah gaji dengan kalau alasannya dengan gender. Selanjutnya, membangun struktur pekerjaan menggunakan evaluasi pekerjaan. Struktur pekerjaan adalah seperangkat pekerjaan yang dipesan mewakili struktur pekerjaan yang hierarki, yaitu pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi, lebih banyak tanggung jawab, dan tugas pekerjaan yang lebih kompleks harus dibayar lebih dari pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi yang lebih rendah. Nah, lebih sedikit tanggung jawab dan tugas pekerjaan kurang rumit, struktur kerja yang konsisten secara internal, mengakui secara formal perbedaan karakteristik pekerjaan yang memungkinkan manajer kompensasi untuk menetapkan upah yang sesuai. Nah, profesional SDM menggunakan evaluasi kerja secara sistematis untuk mengenali perbedaan dalam nilai relatif di antara serangkaian pekerjaan untuk menetapkan perbedaan upah yang sesuai. Ketika dilakukan dengan benar, evaluasi pekerjaan dapat membantu menghilangkan ketidaksetaraan upah internal yang ada karena struktur upah yang tidak logis. Misalnya nih, ketidakadilan pembayaran mungkin ada jika pengawas ruang surat mendapat lebih dari akuntan kepala. Untuk alasan yang jelas, organisasi lebih suka ekualitas pembayaran internal, namun ketika tingkat upah pekerjaan pada akhirnya ditentukan untuk bertentangan dengan nilai tingkat pasar. Yang terakhir, hampir pasti akan diutamakan evaluasi pekerjaan mengukur nilai pekerjaan dalam hal administrasi daripada ekonomi. Yang terakhir hanya dapat ditentukan oleh pasar dan diketahui melalui survei kompensasi. Nah, 4 metode evaluasi pekerjaan tradisional adalah peringkat, klasifikasi, perbandingan faktor, dan poin. Adapun versi yang tak terhitung dari metode ini, dan perusahaan dapat memilih satu dan memodifikasi agar sesuai dengan tujuan khususnya. Pilihan lain adalah membeli metode kepemilikan seperti high plan. Metode pemeringkatan dan klasifikasi bersifat non-kualitatif, sedangkan perbandingan faktor dan metode poin adalah pendidikan kuantitatif. Yang pertama ada metode pemeringkatan, adalah yang paling sederhana dari 4 metode evaluasi ini. Nah, jadi dari namanya aja kalian udah tahu dong, pemeringkatan. Jadi diperingkatkan dari yang teratas ke yang terendah. Metode klasifikasi yang kedua ada klasifikasi ini mendefinisikan sejumlah kelas. Jadi itu dikelas-kelaskan
dengan kelompok pekerjaannya. Yang ketiga ada metode perbandingan faktor, lebih terlibat daripada dua metode kualitatif yang dibahas sebelumnya nih. Metode perbandingan faktor evaluasi pekerjaan mengasumsikan bahwa ada 5 faktor universal yang terdiri dari persyaratan, yaitu adalah mental, keterampilan, persyaratan fisik, tanggung jawab, kondisi kerja. Evaluator membuat keputusan tentang faktor-faktor ini secara independen. 5 faktor universitas adalah, pertama adalah persyaratan mental yang menceritakan mental seperti kecerdasan, penalaran, imajinasi. Yang kedua keterampilan yang berkaitan dengan fasilitas dalam koordinasi, otot dan latihan interpretasi tayangan sensorik. Yang keempat persyaratan fisik yang melibatkan kayak duduk, berdiri, berjalan, mengangkat dan sebagainya. Yang keempat adalah tanggung jawab, dan yang kelima adalah kondisi kerja kayak kebisingan, ventilasi dan bahaya dan jam dan itulah. Yang keempat adalah metode poin. Dalam metode poin penilaian menetapkan nilai numerik untuk faktor pekerjaan tertentu seperti pengetahuan yang diperlukan. Jumlah nilai-nilai ini memberikan penilaian kualitatif nilai relatif pekerjaan secara historis. Beberapa variasi dari rencana titik telah menjadikan pilihan yang paling populer. Ini ada metode poin. Dalam metode poin penilaian menetapkan nilai numerik untuk faktor pekerjaan seperti pengetahuan yang diperlukan dan jumlah nilai-nilai yang diberikan pada kuantitatif dari nilai relatif pekerjaan. Secara historis beberapa variasi dari rencana titik telah menjadi pilihan paling populer. Selanjutnya ada kebijakan kompensasi kompetitif nih. Nah, kebijakan kompensasi mengacu pada pilihan yang dibuat para profesional kompensasi untuk mempromosikan keunggulan kompetitif secara luas, seperti kebijakan yang dibuat tentang tingkat pembayaran dan campuran pembayaran. Kebijakan kompensasi tingkat upah menentukan apakah perusahaan akan menjadi pemimpin yang membayar, menjadi pengikut yang membayar, atau mengusahakan posisi rata-rata di pasar tenaga kerja. Kebijakan tingkat pembayaran memiliki dampak terbesar dalam menarik dan mempertahankan karyawan. Yang selanjutnya adalah lead pasar. Ya, perusahaan yang mengejar kebijakan pemimpinan pasar adalah organisasi yang membayar upah dan gaji lebih tinggi daripada perusahaan pesaing. Dengan menggunakan strategi ini, mereka merasa bahwa mereka akan dapat menarik karyawan berkualitas yang lebih tinggi, produktif, dengan demikian mencapai biaya tenaga kerja pendidik yang lebih rendah. Perusahaan dengan bayaran lebih tinggi biasanya menarik lebih banyak pelamar nih yang berkualifikasi tinggi daripada perusahaan dengan gaji yang lebih rendah di pasar tenaga kerja yang sama. Yang kedua ada pertandingan pasar. Kebijakan kecocokan pasar adalah upah rata-rata yang disediakan sebagian besar pemberi kerja untuk pekerjaan yang serupa di bidang atau industri tertentu. Banyak organisasi memiliki kebijakan yang menyerukan untuk membayar tingkat pasar. Di perusahaan seperti itu, manajemen bisa percaya bahwa ia masih dapat mempekerjakan orang yang memenuhi syarat kompetitif. Yang ketiga adalah lag pasar. Perusahaan dapat memilih untuk membayar di bawah tingkat pasar karena kondisi keuangan yang buruk atau karena mereka merekrut karyawan yang keterampilan dan yang diharapkan pada keberhasilan perusahaan relatif lebih rendah daripada karyawan dengan keterampilan yang diharapkan jauh lebih besar. Selanjutnya ada bauran pembayaran. Seperti disebutkan sebelumnya, kebijakan kompensasi campuran gaji merujuk pada kombinasi kompensasi finansial langsung dan tidak langsung dan komponen manfaat karyawan yang merupakan paket kompensasi karyawan. Bauran kebijakan pembayaran dapat dinyatakan dalam dolar atau sebagai persentase dari total dolar yang dialokasikan untuk kompensasi karyawan. Mari kita asumsikan bahwa perusahaan menghabiskan $200.000 setiap tahun untuk mendanai paket kompensasi total karyawan tertentu. Dari total itu, seseorang karyawan menerima pembayaran dasar dalam jumlah $114.000. Apa campuran pembayaran sesuai di sana? Nah, untuk tujuan kebijakan masuk akal untuk mempertimbangkan pedoman untuk pekerjaan dalam struktur tertentu, misalnya manajerial, administrasi atau penjualan, karena konten pekerjaan umum dan persyaratan pekerja tentang
pekerjaan dalam struktur tertentu, misalnya di perusahaan teknologi, sebagian besar kompensasi insentif mungkin dialokasikan untuk insinyur daripada staf administrasi. Insinyur memiliki keterampilan yang penting yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menemukan aplikasi teknologi yang inovatif, dan insentif bonus sepanjang tahun dapat mempromosikan inisiatif inovasi. Di sisi lain, staf administrasi meskipun penting bagi perusahaan mungkin tidak memainkan peran penting dalam menentukan profitabilitas atau tujuan perusahaan. Oleh karena itu, kurang dari total kompensasi mereka kemungkinan akan dikhususkan untuk penghargaan insentif. Juga beberapa karyawan seperti penjualan dapat menerima sebagian besar dari kompensasi mereka dalam bentuk pembayaran insentif untuk memotivasi tenaga penjualan untuk terus melampaui target tribulanan, bonus tribulanan yang sama dengan atau melebihi gaji pokok tahunan mereka yang dapat digunakan. Yang ketiga, ada penilaian terhadap kemampuan membayar. Penilaian organisasi tentang kemampuannya membayar juga merupakan faktor penting dan menentukan tingkat upaya perusahaan yang berhasil. Selanjutnya ada struktur pembayaran yang kompetitif di pasar. Struktur upah mewakili perbedaan upah untuk pekerjaan yang nilainya tidak setara dan kerangka kerja untuk mengakui perbedaan dalam kontribusi karyawan. Struktur ini dihasilkan dari analisis berdasarkan pekerjaan survei kompensasi. Survei kompensasi melibatkan pengumpulan dan analisis selanjutnya dari data kompensasi pesaing. Survei kompensasi secara tradisional berfokus pada praktik dan upah dan gaji pesaing. Tunjangan karyawan baru-baru ini juga menjadi target survei karena tunjangan merupakan elemen kunci dari sistem pembayaran yang kompetitif di pasar. Survei kompensasi penting karena membutuhkan seorang profesional kompensasi memperoleh pandangan yang realistis. Praktek pembayaran pesaing perusahaan mengenali perbedaan-perbedaan ini dengan membayar individu sesuai dengan kredidensial, pengetahuan atau kinerja mereka. Ketika selesai, struktur pembayaran harus menentukan batas-batas untuk mengakui kontribusi karyawan. Struktur yang terancang dengan baik harus mempromosikan retensi karyawan yang dihargai. Nilai pembayaran dan rentang pembayaran adalah fitur struktural dari struktur pembayaran. Yang pertama ada nilai bayar. Apa yang dinamakan nilai bayar? Nilai bayar itu adalah pengelompokan pekerjaan serupa untuk menyederhanakan pekerjaan terhadap penetapan harga. Misalnya, jauh lebih nyaman bagi organisasi untuk memberi harga 15 nilai gaji daripada 200 pekerjaan terpisah. Kesederhanaan pendekatan ini mirip dengan praktek perguruan tinggi atau universitas dalam pengelompokan nilai 90-100 menjadi kategori A, 80-89 menjadi kategori B, dan seterusnya. Dalam mengikuti pendekatan ini, kita juga menghindari saran yang salah tentang ketepatan. Meskipun rencana evaluasi pekerjaan mungkin sistematis, tidak ada yang ilmiah. Yang kedua adalah kisaran pembayaran. Setelah nilai pembayaran ditentukan, keputusan selanjutnya adalah apakah semua individu yang melakukan pekerjaan yang sama akan menerima upah yang sama, atau apakah kisaran gaji harus digunakan. Tentang pembayaran mencakup tingkat pembayaran minimum dan maksimum dengan varian yang cukup antara keduanya untuk memberikan perbedaan pembayaran yang signifikan. Kisaran gaji umumnya lebih disukai daripada tarif gaji tunggal karena memungkinkan perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada karyawan sesuai dengan kinerja dan lama layanan. Bayar kemudian berfungsi sebagai insentif positif ketika rentang gaji mereka digunakan perusahaan untuk mengembangkan metode untuk memajukan individu melalui rentang tersebut, contohnya dengan mengadakan training dan sebagainya. Selanjutnya ada berbanding. Berbanding ini adalah teknik yang membutuhkan banyak nilai gaji menjadi beberapa peta lembar untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Karyawan saat ini melakukan tugas yang lebih beragam daripada sebelumnya. Broadbanding ini menciptakan dasar untuk sistem kompensasi yang lebih sederhana yang tidak menekankan struktur dan kontrol dan menempatkan kepentingan yang lebih besar daripada
penilaian, dan pengambilan keputusan yang fleksibel. Broadbanding juga dapat mempromosikan pengembangan lateral karyawan yang mengalihkan perhatian langsung dari peluang promosi vertikal. Sistem upah 2 tingkat memberikan penghargaan kepada karyawan yang baru direkrut kurang dari karyawan yang sudah mapan di bawah unsur untuk maju. Di bawah dasar sementara, karyawan memiliki kesempatan untuk maju dari tingkat upah entry level yang lebih rendah ke tingkat entry level yang lebih tinggi. Sistem 2 tingkat permanen memperkuat perbedaan tingkat upah dengan mempertahankan skala pembayaran yang terpisah antara yang junior dengan yang senior, seperti itu. Meskipun pembayaran berlangsung dalam setiap skala, tarif maksimum yang dapat digunakan untuk kemajuan karyawan baru selalu lebih rendah dari skala gaji karyawan yang lebih senior. Menyesuaikan tarif pembayaran. Ketika rentang gaji telah ditentukan dan pekerjaan yang terkait untuk membayar nilai, mungkin menjadi jelas bahwa beberapa pekerjaan dapat dibayar lebih tinggi, yang lainnya dibayar lebih rendah. Pekerjaan gaji lebih rendah biasanya dibawa ke minimum. Kisaran gaji sesegera mengacu lagi bahwa pekerjaan dievaluasi sekitar poin yang ditargetkan oleh perusahaan tersebut. Namun karyawan yang bekerja dalam pekerjaan yang kurang dari minimum untuk tingkat pembayaran jika kompresi gaji. Kompresi gaji ini terjadi ketika karyawan yang kurang berpengalaman dibayar sebanyak atau lebih dari karyawan yang telah lama bekerja dalam organisasi tersebut. Nah, ini terjadi akibat dari peningkatan bertahap dari gaji awal dan penyesuaian gaji yang terbatas untuk karyawan yang jangka panjang. Kompresi gaji terus menjadi tantangan utama bagi manajer kompensasi, bahkan dalam resesi ketika pemotongan gaji dan pembukuan menjadi fokus berita harian. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak adanya kompensasi finansial langsung. Dampaknya itu terhadap tenaga kerja adalah tenaga kerja itu akan lebih termotivasi dengan kinerjanya itu ketika mereka tergiur dengan apa yang didapatnya lebih tinggi. Nah, misal kompensasinya itu sesuai dengan pekerjaan mereka, jual produktivitas yang lebih tinggi, maka mereka akan jauh lebih termotivasi, lebih semangat, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya di sini, teman-teman, kompensasi itu menurut saya adalah sebuah imbalan balas jasa dari apa yang telah seseorang kerjakan, baik itu dia bekerja dalam hal marketingnya atau administrasinya dan segalanya. Dan ketika mereka mencapai target yang diberikan dari perusahaan dan mereka mampu, mereka akan mendapat kompensasi yang lebih dari perusahaan tersebut. Kompensasi juga mempunyai tujuan yang sangat penting bagi perkembangan satu perusahaan, karena tanpa adanya kompensasi, perusahaan tersebut tidak akan berkembang. Kenapa begitu? Karena para karyawannya itu akan menjadi tidak termotivasi karena merasa ibarat saya sudah melakukan pekerjaan yang sangat berat, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kenapa ya saya tidak mendapatkan hal nilai yang lebih dari perusahaan ini, seperti itu. Selain itu, tujuan dari adanya kompensasi adalah memperoleh karyawan yang benar-benar memenuhi persyaratan yang dalam artian sesuai dengan kriteria apa yang dicari oleh perusahaan. Misalkan sebagai divisi marketing atau divisi misalkan nih di perusahaan otomotif nih mencari pegawai dalam bidang bengkel, seperti itu. Jadi mereka pasti mengklarifikasi orang yang ahli dalam bidang otomotif tersebut. Nah, seperti itu. Kompensasi ini juga berfungsi juga untuk loyalitas karyawannya. Dari loyalitas karyawannya, karyawan akan lebih loyal kepada perusahaan jika perusahaan itu juga memberikan apa yang harusnya hak mereka dapatkan, seperti itu. Nah, selanjutnya saran
dari materi ini, menurut saya kompensasi sangatlah penting bagi perusahaan. Maka dari itu kompensasi harus sangat diperhatikan oleh manajer perusahaan, karena jika ada masalah dari kompensasi tidak berjalan dengan baik dalam perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin kesulitan untuk mencapai tujuannya, karena menurutnya motivasi kerja karyawan karena tidak sesuai dengan semestinya. Terima kasih. Sekian dari saya, Om Sandi.